Provinsi Banten terkenal budayanya, Provinsi Banten terkenal seni debusnya, Provinsi Banten terkenal suku Baduynya, Provinsi Banten terkenal wisatanya. Wow, I love Banten. Wow, I love Banten. Jangan ngaku cucu Nabi distempel di Jakarta. Emangnya Nabi orang Jakarta? Emangnya leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta? Mikir para muhibbin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita di Nusantara. Saya akan buka bahwa yang bersangkutan sudah tes DNA di Family Tree DNA. Jelas bahwa haplogrup Y-DNA mereka adalah G. Jelas G. Artinya pria dari Kaukasus, dari Bani Khazar yang telah musnah, hancur, menyebar ke seluruh dunia. Tetapi jejak catatan Tuhan dalam genetik kita tidak akan pernah hilang dan terhapus begitu saja. Selama-lamanya akan tercatat. Kita keturunan siapa akan tercatat. Yang pertama, ras Arabnya kurang dari 1%. Artinya mereka sama sekali bukan orang Arab. Gitu kok ngaku cucu Nabi. Arab saja bukan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'da. Merdeka! Hidup Pancasila! Hidup Merah Putih! NKRI harga mati! Hidup Bhinneka Tunggal Ika! Hidup Pondok Unik Nusantara! Panjang umur untuk Mama Hufron dan seluruh warga Pondok Keluarga Besar Unik Nusantara. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sungguh berbahagia. Hampir setahun lamanya saya akhirnya bisa sowan silaturahmi, sembah sungkem kepada seluruh warga Unik, Pondok Unik Nusantara, terutama kepada yang mulia Abuya Mama Hufron. Saya tidak ada yang mau saya sampaikan di sini kecuali yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para pejuang Nusantara, terutama apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua keluarga saya, keluarga besar Pondok Unik Nusantara sebagai yang paling lantang di Nusantara untuk menegakkan marwah leluhur, untuk menegakkan marwah Pancasila, untuk mencintai NKRI dengan seluruh harga diri sampai mati, sampai darah penghabisan. Kepada saudara saya KRT Ilyas Wirodipuro, kepada saudara saya Gus Ubat, kepada saudara Ustadz Imron dan yang lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua orator-orator, ustadz-ustadz, kiai-kiai dari Pondok Unik memberikan contoh nyata bagaimana pribumi Nusantara harus bersikap, harus menegakkan harga dirinya, menegakkan marwah leluhurnya, mentauladani semangat perjuangan leluhur, menegakkan semua ajaran suci leluhur, ajaran mulia dari leluhur di bumi Nusantara selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara sekalian, bagi kita semua sebenarnya polemik nasabah Alwi ini sudah menang telak. Tidak ada satupun narasi dari mereka kecuali penyesatan dan framing jahat yang mereka lakukan. Betul? Tidak ada bantahan ilmiah apapun yang bisa mereka lakukan. Tidak ada bukti kitab sejaman yang bisa mereka hadirkan hingga detik ini untuk membuktikan bahwa keabsahan nasab mereka adalah benar adanya. Mereka juga takut dengan segala alasan untuk melakukan tes DNA sebagai sebuah kajian yang diakui oleh seluruh dunia. Bahkan Muktamar Nahdlatul Ulama ketika di Boyolali bisa memberikan fatwa bahwa tes DNA bisa membatalkan ilhaq nasab. Tetapi anehnya justru ada dari oknum PBNU yang justru memframing bahwa tes DNA adalah tidak presisi dan lain sebagainya.
Walaupun mental budak itu jangan keterlaluan. Ingat muasis kita, ingat Mbah Hasyim Asy'ari, ingat Syekh Nawawi Al-Bantani, ingat Syekhona Khalil Bangkalan, ingat penghulu datuk kita Wali Songo yang telah dengan seluruh jiwa raga, darah, harta, nyawa, keringatnya digunakan untuk membangun peradaban Islam di Nusantara. Saudara-saudara sekalian, Mbak Alwi juga tidak bisa menghadirkan bukti isbat nasab dari negara leluhurnya. Hingga detik ini hanya berkelit dan berkelit saja. Mana kalau benar keturunan keluarga zuriyah Nabi dari Yaman, hadirkan isbat nasab dari Yaman. Kalau benar bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman, hadirkan isbat nasab dari Irak. Jangan ngaku cucu Nabi distempel di Jakarta. Emangnya Nabi orang Jakarta? Emangnya leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta? Mikir para muhibbin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita di Nusantara. Allahu Akbar. Saya datang ke sini sebenarnya mau bertanya, kenapa Mama Hufron, Abuya Mama Hufron yang kita cintai bersama sampai meminta maaf, padahal beliau sama sekali tidak bersalah apapun di dalam narasi di Nusantara ini. Itu yang mau saya tanyakan. Tetapi tadi Gus Ubat dan semua warga menyatakan, Gus, kami tidak pernah menganulir semua narasi kami karena kami yakin benar dan punya data dan bukti. Tetapi kami sadar bahwa kami telah membuat kegaduhan dan kami ingin membawa Nusantara menjadi damai kembali, untuk kembali diluruskan di dalam narasi yang sebenar-benarnya tentang pembelokan sejarah dan pengakuan palsu nasab Nabi di Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf, mohon izinnya saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Hufron. Mama Hufron seorang pemimpin besar, seorang tokoh spiritualis yang rela menjadikan dirinya menjadi tumbal bagi Pancasila di Nusantara. Polemik nasab ini sudah berjalan lama, saudara-saudara, tetapi semua seolah tertutup hanya di media sosial saja. Siapa yang membaca tesisnya Kiai Imad? Siapa yang membaca tulisan kami tentang DNA bahwa mereka bukan keluarga Nabi tetapi dari keluarga Yahudi? Semua seolah ditutupi, seolah kemudian hanya menjadi kasak kusuk di tingkatan media sosial. Tetapi kemudian hadir Mama Hufron, Gus, kalau ini tidak ada gebrakan, tidak ada kontroversi, maka media mainstream, maka para petinggi negara tidak akan melek matanya, para muhibbin tidak akan sadar. Kemudian Mama Hufron mengaku sebagai keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi kemudian kena prank, saudara-saudara. Beliau ini anak angkatnya salah satu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Keturunan itu artinya dari atas turun ke bawah. Apa yang turun itu? Bisa sanad ilmu, bisa faktor keturunan atau genetis. Jadi jangan salah, ngaku keturunan ini bukan berarti keturunan darah. Karena Mama Hufron juga punya catatan nasab keluarganya dan juga punya bukti kesaksian bahwa beliau juga diambil anak angkat oleh salah satu keluarga Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di Mau, Tangerang. Jadi semuanya kena prank. Itu prank pertama. Kemudian ternyata masih belum alhamdulillah keluarga Syekh Nawawi mulai bangkit. Keluarga Nusantara, keluarga Sunan-Sunan bangkit kemudian. Dan kemudian Mama Hufron dengan segala macam akrobat kontroversinya melakukan prank yang berikutnya. Lebih dahsyat pranknya. Ngomong sama semut. Wallahi wa rasul, saya juga bisa ngomong sama semut. Pertanyaannya, semut paham nggak dengan omongan saya?
Gitu aja, gampang mikirnya. Lah kok semua kemudian pada heboh, ini sesat, ini apa? Saya ngomong sama tembok bisa, sama pohon bisa, sama malaikat bisa, bisa. Kenapa tidak? Pertanyaannya mereka paham nggak dengan omongan saya? Kena prank. Kemudian kena prank lagi bahwa saya penjaga gawang neraka. Ini kan bahasa kiasan, artinya berjuanglah. Saya mendoakan kalian semoga diampuni oleh Allah. Semoga perjuangan kalian kalau ikhlas benar-benar untuk untuk Nabi, kesucian Nabi, untuk menjaga marwah Nusantara, menjaga bangsa ini. Saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Itu artinya penjaga neraka, bukan penjaga gawang seolah-olah di dalam gawang terus ada bola. Mikir, ya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Memang bangsa ini suka yang halu-halu. Lihat itu film di bioskop itu. Kalau nggak horor ya film-film misteri di TV apa. Memang bangsa ini suka yang begitu-begitu. Dan Mama Hufron mendobrak itu, rela untuk menjadi lilin yang menerangi Nusantara, walaupun dirinya harus leleh terbakar, dihujat, dicela oleh orang yang belum tentu jelas sumbangsihnya bagi negara ini. Saya hadir ke sini merupakan bentuk solidaritas. Saya datang membawa logo, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini resmi, yang tanda tangan kekancingan saya adalah raja, artinya bukan abal-abal, ya bukan palsu, nasab nabi palsu, bukan, ini asli resmi. Ini damar Kedaton Nusantara, simbol dari dari Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Benowo, pemangku Yogiswara dan Pajimatan. Karena apa? Fakta, pemimpin bangsa ini, seluruh pemangku kebijakan, seluruh rakyat harus membuka matanya. Banyak ratusan makam-makam yang telah diakui oleh orang-orang Yaman, terutama Habaib Ba'alwi. Ini kejahatan yang sangat brutal di Nusantara, saudara-saudara sekalian.